Awalnya Bagja hanya memberitahu letak kediaman keluarga Johan yang cukup jauh dari kediaman Houten. Nyatanya itu tak cukup. Pria itu habis dipukuli oleh tentara Jepang dengan keadaan dirinya digantung secara terbalik. "Tuan, ampuni saya Tuan. Biarkan saya hidup. Saya tidak akan mengganggu kehidupan Tuan." Kembali ke waktu itu, di tempat yang sama, sekitar tahun 1946. Goedemorgen Amanda, Tuan Frederik van Houten menyapa anaknya yang baru saja keluar dari kamar. "Goedemorgen Papa," balasnya sembari duduk di sebelah sang mami. "Amanda, hari ini Mami akan pergi berkunjung ke kebun teh. Amanda mau ikut kah?" tanya Mami. "Nit Mami, ada kelas hari ini dengan Miss Jongen," balas gadis itu. Setelah selesai dengan sarapannya, gadis itu meminta Bagja, salah satu budak Tuan Frederik, untuk menyiapkan kuda kesayangannya. Hari ini, Amanda akan mengikuti kelas menyulam dan etika seorang bangsawan yang diampu oleh Miss Jongen. Gadis itu sudah terbiasa bepergian bersama kudanya tanpa dikawal oleh siapapun. Namun, di perjalanan kali ini, kuda yang ditungganginya tak sengaja menginjak ranjau hewan liar, membuat hewan itu melengguh kesakitan dan bertingkah agresif hingga si empu terpelanting dari tunggangannya. Di tengah kecemasan yang ia rasakan, seseorang datang padanya dan meraih tubuh gadis itu, menghindarkannya dari amukan sang kuda. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan?" Amanda berucap dengan gemetar. "Saya Jaka," ucapnya sembari mengulurkan tangan. "Aku Amanda van Houten. Apa Nona terluka atau ada yang sakit?" Jaka memandangi gadis yang ia tolong. Dari nama serta penampilannya yang anggun, ia yakin bahwa gadis itu bukan pribumi seperti dirinya. "Tidak." "Kuda milikmu sedang terluka Nona. Hendak pergi kemana? Biar saya yang antar Nona." Gadis itu sejenak memandangi pemuda yang menolongnya. Dari caranya menolong dan menuntun kuda miliknya, Amanda cukup yakin kalau pemuda itu bukan orang jahat. Keduanya berjalan beriringan menuju sebuah pohon, di mana seekor kuda tengah berdiam di sana. Sepertinya itu adalah kuda milik si pemuda. "Saya akan membiarkan kuda Nona di sini, selama saya mengantar Nona ke tujuan." Keduanya menunggangi kuda milik pemuda itu menuju sekolah Amanda. Gadis itu mengucap terima kasih sebelum turun dari kuda si penolong. Sejak saat itu, keduanya menjadi dekat. Jaka juga mengetahui kalau gadis itu penganut Katolik yang taat. Pada satu malam, di kamarnya, gadis itu menangkup kedua tangan seraya terpejam. "Tuhan yang selalu melindungi kami dari segala kejahatan dan dosa. Aku meminta petunjukmu tentang hubunganku dan Jaka," ucapnya dengan penuh hikmat. Sebuah ketukan dan suara halus ibunya membuat gadis itu menoleh ke arah pintu. "Amanda." "Iya Mami, silahkan masuk." Gadis itu beranjak dari atas pembaringan untuk membuka pintu. "Ada apa Mami?" Wanita itu merangkul putrinya dan membawanya untuk duduk di tempat tidur. "Amanda sekarang sudah besar. Mami minta Amanda harus bisa lebih berhati-hati. Papa bilang Jepang sudah menguasai sebagian besar Batavia. Papa memintamu untuk bersiap." Agaknya wanita itu cukup khawatir memandangi putrinya yang tak membalas ucapannya. "Ada apa sayang? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tak perlu khawatir, kita akan pergi sebelum Jepang datang. Amanda tidak perlu takut," ucapnya diakhiri dengan sebuah kecupan di kening putrinya. Amanda tak terlalu merasa khawatir dengan berita yang ibunya katakan. Ia takut kalau hubungannya dengan Jala berakhir begitu saja. Gadis itu merasa kalau ini adalah tanda yang Tuhan berikan padanya. Perasaan cintanya pada pemuda itu membuat Amanda bertingkah nekat. Gadis itu terisak sepeninggalan ibunya. "Tuhan, aku tidak sanggup jika harus berpisah dengan Jaka." Cuaca tampak lebih cerah dari biasanya pagi itu. Saat tengah berpakaian, Amanda menitipkan pesan pada budak wanita yang tengah membantunya untuk meneruskan pesan itu pada Bagja. "Tamri, you tolong bilang sama Bagja untuk kasih tahu ke Jaka, Ai akan tunggu dia di tempat biasa." Budak itu, Tamri, mengiyakan perintah majikannya sembari mengencangkan beskap yang semakin membuat tubuh gadis itu terlihat ramping. "Baik Nona,"
"You boleh pergi sekarang. You punya kerja good," ucap gadis itu. "Terima kasih, Nona." Tamri melangkah pergi setelah pekerjaannya selesai. Menatap dirinya sejenak di cermin, gadis itu segera keluar dari kamarnya. Amanda melihat kedua orang tuanya telah bersiap dengan sebuah koper berisi pakaian mereka. "Apa kita akan berangkat ke Netherlands hari ini?" "Tentu saja, Amanda. Apa you bersedih harus meninggalkan Batavia?" "Ai masih ingin di sini, Papa. Ai tidak mau ke Netherlands," ucapnya dengan kesal. Tuan Frederick paham dengan kekesalan putrinya. Namun ia tahu mereka tidak bisa tinggal lebih lama di Batavia. Perang antar Belanda dan pasukan peta yang dipimpin Jepang pasti mengancam keselamatan mereka semua. Jepang sangat berambisi menggulingkan pemerintahan Netherlands di Hindia saat ini. "Mari sarapan, Amanda." Mami membujuk Amanda, membawanya ke ruang makan diikuti sang papa. "Mami, katakan pada papa kalau Ai tidak ingin pergi sekarang," racau gadis itu dalam rangkulan maminya. Ia menatap wanita yang kini tersenyum padanya. "Bagaimana kalau kita biarkan Amanda menyusul saja ke Netherlands, Papa? Kita bisa meninggalkan tiket dan beberapa gulden untuknya." "Bisa kan?" usul wanita itu, walau ia tahu kalau itu bukan keputusan yang tepat. "Makan dulu," ucap Tuan Frederick sembari memberikan sebuah roti panggang dengan sepotong ham. "Ai tidak mau makan sebelum Papa setuju dengan saran Mama." Kedua tangannya terlipat di dada. Ia memalingkan wajahnya agar tak bertatapan dengan sang ayah. Suami istri itu tampak saling berpandangan, menimbang keputusan yang tepat. Sejujurnya, Frederick tidak yakin meninggalkan putri sematawayangnya sendiri di tengah kekacauan. Begitupun dengan istrinya. Meski Amanda gadis yang cukup pemberani, keduanya tidak yakin apakah Amanda akan baik-baik saja, walau ditinggal sebentar atau tidak. "Kau tahu situasinya kan, Amanda?" tanya ayahnya memastikan kembali. Gadisnya tak menjawab apapun, masih bergeming. "Baiklah, you boleh menyusul dengan kapal Van de Jong yang akan berangkat lusa. Ingat, hanya sampai lusa you bisa tinggal di Batavia." Wajahnya berubah sumringah. Ia segera memakan sarapannya dengan cepat dan mencium kedua orang tuanya. Amanda benar-benar mencintai kedua orang tuanya. Gadis itu segera bergegas mencari Bagja. "You sudah bicarakan kepada Jaka?" Bagja membisikkan sesuatu kepada nona mudanya agar tak didengar oleh siapapun. Gadis itu mengiyakan perintah majikannya sembari menemui sang pujaan hati dengan kuda milik ayahnya. Dari jauhan nampak pemuda itu tengah menunggu sang pujaan hati di sebuah gazebo, salah satu rumah keluarga Belanda yang kini telah ditinggalkan. Kebengisan Jepang telah membuat warga Netherlands benar-benar ketakutan dan meninggalkan Batavia serta seluruh kepemilikan mereka di sana. "Jaka, sudah lama menunggu Ai di sini," tanya gadis itu setelah menuruni kudanya. "Selama apapun saya akan tetap menunggu Amanda." Pemuda itu memberikan setangkai mawar yang membuat wajah Amanda bersemu. "Ah, apa you sudah tahu? Perihal apa kekasihku? Papa dan Mami sudah akan pergi ke Netherlands hari ini. Maukah Jaka ikut bersama kami?" tanya gadis itu sembari mengeluk tubuh gagah kekasihnya. "Meskipun aku ingin, aku tak bisa meninggalkan tanah kelahiranku sendiri, Amanda. Apa you sudah tidak mencintai Ai lagi, Jaka?" Maniknya menyoroti mata kekasihnya, mencari jawaban apapun itu yang dapat membuat hatinya lega. "Bukan seperti itu, Amanda. Lantas apa?" Cukup lama keduanya terdiam. Gadis itu melepaskan pelukannya dan beranjak pergi dengan perasaan tak karuan. Ia kembali menatap kekasihnya sebelum membuat kuda bergerak. "Kapal terakhir akan berangkat lusa, Jaka. Jika you masih mencintai Ai, datanglah ke pelabuhan Kalijodo untuk menemui Ai, dan kita akan pergi bersama ke Netherlands." Gadis itu segera melecut kudanya agar berlari secepat mungkin, meninggalkan Jaka yang dirundung kebingungan, meninggalkan tanah air serta sang ibu, atau ikut bersama kekasihnya. Gadis itu kembali ke rumahnya. Di sana ia menyiapkan beberapa barang yang sekiranya akan ia perlukan selama perjalanan kembali nanti. Beberapa budak keluarganya telah pergi begitu saja, terkecuali Tamri dan Bagja. Mereka masih setia pada nona rumah. "Sebaiknya nona makan terlebih dahulu. Jangan sampai nona sakit," ucap Tamri sembari menahan tangis, memikirkan bagaimana dirinya tanpa sang majikan nanti. "Sudahlah Tamri, you tidak perlu menangis. Ai tahu kalau you sayang pada Ai, tetapi kita harus berpisah besok." Gadis itu memeluk Tamri. Walau bagaimanapun Tamri baginya bukan hanya seorang babu.
Ia sudah seperti saudaranya sendiri. Malam itu, mereka semua makan dalam lingkup meja yang sama. Untuk pertama dan terakhir kalinya. Kebaikan Nona Amanda akan selalu Tamri ingat selamanya. Tamri tidak akan pernah melupakan semuanya. Ucap wanita itu sembari sesegukan di balik bahu Bagja. Sudahlah, kita tidak mau kan perpisahan ini berakhir dengan kesedihan? Bagja mengusap air mata sahabatnya. Malam itu, Amanda tidur di kamarnya untuk terakhir kali ketika satu persatu dari para penghuni meninggalkan kastil megah ayahnya. Dentuman meriam dan ledakan senapan menjadi hal yang gadis itu dengar sepanjang malam. Batavia benar-benar dikuasai oleh Jepang. Malam itu, Bagja tertangkap oleh tentara Jepang dan dijadikan tahanan. Pria malang itu diancam akan dikuliti oleh mereka jika tidak memberitahukan kediaman yang masih dihuni oleh orang Belanda. Awalnya Bagja hanya memberitahu letak kediaman keluarga Johan yang cukup jauh dari kediaman Houten. Nyatanya itu tak cukup. Pria itu habis dipukuli oleh tentara Jepang dengan keadaan dirinya digantung secara terbalik. "Tuan, ampuni saya Tuan, biarkan saya hidup, saya tidak akan mengganggu kehidupan Tuan." Pria itu menangis, membiarkan air matanya bercampur bersama darah di wajah yang tak lagi berbentuk. Memelas, memohon ampun pada segerombolan orang bengis yang hanya bisa tertawa sembari terus memukul. Pagi hari, Amanda langsung bersiap meninggalkan tempat yang sangat berarti baginya. Ia harus segera pergi sebelum tentara Jepang menemukan dirinya. Gadis itu bersiap, merapikan rambut serta mengganti pakaiannya tanpa bantuan Tamri lagi. La tak menggunakan hal yang mencolok agar mudah bersembunyi jika dalam kesempatan buruk tentara Jepang menemukannya. Sayup-sayup ia dapat mendengar kembali letupan senapan. Warna merah di langit dari kejauhan telah ia lihat. Dirinya khawatir akan ditemukan tentara Jepang sebelum ia bertemu dengan Jaka. Tas ia bawa dalam gendongan. Kuda telah disiapkan sejak kemarin untuk keberangkatannya sekarang. Denyut jantung gadis itu berdetak cepat. Dalam rasa was-was, ia menyadari kalau dirinya bukan satu-satunya orang yang ada di sana. Ada seseorang yang tengah mengendap-endap. Amanda sangat yakin bahwa Bagja dan Tamri telah pergi semalam. Lalu siapa yang ada bersamanya? Mengenyahkan pikiran terburuk, gadis itu berjalan mengikuti sumber suara yang mengarah ke ruang baca. Semakin dekat, napas gadis itu seakan tercekak. Dengan cepat gadis itu mengambil sebuah tongkat dekat perapian. Tanpa diduga, seseorang tengah berdiri di belakang gadis itu. Tangannya yang besar membekap mulut Amanda dan menahan agar gadis itu tak berontak. "Psst," bisik pemuda itu. "Tenang, ini aku, Jaka." "Ya Tuhan, Jaka, you sudah buat I punya jantung hampir copot." Gadis itu mengomel kesal pada sikap kekasih hatinya. "Kita harus segera pergi dari sini, Amanda. Pelabuhan besar telah Jepang kuasai. Masih ada waktu untuk pergi ke Kalijodo karena tempat itu belum terendus oleh mereka." Gadis itu mengangguk paham. Ia mengikuti kekasihnya untuk pergi melewati jalur aman dengan kuda. Rupanya sebagian besar rumah di lingkungan itu telah habis dibakar oleh tentara Jepang. Beruntung dirinya dan Jaka bisa pergi dengan cepat. Dapat dilihat oleh keduanya di sepanjang jalan, sisa-sisa keganasan Jepang yang membuat gadis itu harus berkali-kali menutup wajahnya. Saat melintasi sebuah pohon, dirinya melihat Bagja yang tergantung tak bernyawa di sana, dan sebuah gundukan gosong yang ia yakini sebagai mayat hangus. Gadis itu meminta Jaka untuk berhenti, namun Jaka ragu untuk menuruti permintaan kekasihnya. "Kita tidak bisa, Amanda. Waktu terus bergulir dan Jepang terus bergerak. Urusannya bisa runyam kalau sampai mereka menemukan kita. Tapi I tidak bisa membiarkan Bagja seperti itu. Setidaknya kita harus menguburkan Bagja dengan layak." Akhirnya Jaka turun dari kuda, memenuhi permintaan kekasihnya. Keduanya menggali tanah dengan alat seadanya dengan cepat, dan Jaka pun menurunkan tubuh tanpa raga itu dari pohon. Semoga ini sudah cukup untuk menguburkan Bagja. "Kita tidak punya waktu, Amanda." Keduanya segera menguburkan pria malang itu. Hati gadis itu rasanya sangat sakit melihat orang terdekatnya harus berakhir mengenaskan. Di tempat lain tentara Jepang sudah yakin bahwa tidak ada siapapun di kediaman Houten. Mereka kembali ke tempat untuk meminta informasi para tahanan dan menyiksanya.
Pemuda itu benar-benar cemas. Amanda masih diam di tempat untuk mendoakan Bagja. Ia merasa Amanda kurang pandai membaca situasi saat ini. "Amanda, kumohon, kita harus bergegas," ucapnya seraya membantu gadis itu untuk naik ke atas kuda diikuti dengan dirinya. "Semoga Tuhan melindungi dan memberkati perjalanan kita. Amin," gumam gadis itu. Jaka memacu kudanya dengan sangat cepat. Ia harus segera mengantar kekasihnya sampai di pelabuhan. Di belakang mereka, tentara Jepang yang tengah berpatroli curiga pada sebuah gundukan tanah di lokasi penyiksaan Bagja semalam. Mereka yakin kalau seseorang atau sekelompok orang baru saja melintas di sini. "Ada penyusup, kita harus menghentikan mereka," seorang komandan berteriak pada anak buah di belakangnya. Seseorang dari mereka yang bertugas sebagai penghubung segera memberi kode pada petugas lain melalui radio untuk mengetatkan pengawasan di jalur depan, terlebih jalur menuju pelabuhan untuk menghentikan penyusup. "Baik, komandan." Dengan bahasa Jepang yang kompak, para anak buah segera berpencar ke seluruh area. Jaka dapat melihat kalau di sana, di ujung jalan, mereka akan segera tiba di pelabuhan yang dituju. Dengan perasaan senang, ia berkata, "Kita sampai, Amanda. Kita akan segera meninggalkan Batavia dan kekejaman Jepang. Kita akan mencapai kebebasan." Amanda tersenyum haru dan memeluk kekasihnya. "Iya, Jaka, kita akan pergi dari sini." Tanpa keduanya tahu apa yang akan menyambut mereka di ujung sana.